Shalom anak-anak semuanya. Bapak sangat berharap kita semua dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada pertemuan yang ke-10 ya, pertemuan yang ke-10 Pendidikan Agama Kristen kelas jarak jauh. Dan Bapak sangat berharap kita tetap serius dalam belajar, apalagi kita sebentar lagi akan menghadapi PTS ya, penilaian tengah semester. Dan Bapak yakin kalian juga masih sangat berharap ya, masih sangat berharap dalam waktu dekat kita bisa bertatap muka di sekolah yang kita cintai. Kita berdoa bersama ya, supaya sesegera mungkin itu bisa terlaksana. Dan sekarang semua prosesnya sedang dijalani. Mudah-mudahan itu bisa terwujud, kita bisa tatap muka di sekolah. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran anak-anak sekalian, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan, kami mau melanjutkan pelajaran kami pada pertemuan yang ke-10. Tuhan berkati kami untuk mengerti kisah Ayub dan apapun yang boleh kami pelajari dari Ayub. Terima kasih ya Tuhan, berilah kami kesehatan dan juga kekuatan untuk kami boleh mengikuti pelajaran kami dengan baik. Terlebih kepada orang tua kami ya Tuhan, biarlah Tuhan memberikan mereka kesehatan, kekuatan, terlebih rezeki, mampu mencukupi kebutuhan kami dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, pada pelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang pengantar pembelajaran kisah tentang Ayub. Dan hari ini kita akan memaknai ya, penderitaan Ayub dan kita belajar langsung kepada kitab Ayub. Ada apa sih yang terjadi tentang Ayub? Ya. Seperti apa penderitaan Ayub dan apa maknanya? Nah, Bapak akan tampilkan materi pembelajarannya dari buku. Ya. Mendalami Alkitab, baca dan simaklah kisah Ayub. Ya. Ayub adalah seorang yang berbudi luhur ya, dan sangat kaya. Ayub tinggal di kota. Ya. Terus kemudian ia dan istrinya mempunyai 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ayub selalu berdoa untuk keluarganya. Ayub adalah orang yang paling kaya dan terkemuka di negeri itu. Coba pikirkan kambing dombanya 7.000 ekor, untanya 3.000 ekor, lembu 1.000, dan keledai betina 500 ekor. Tidak hanya itu, Ayub memiliki beratus-ratus pembantu laki-laki maupun perempuan. Ia sungguh kaya, meskipun begitu ia tidak sombong. Ia sangat baik dan murah hati. Ia suka menolong orang-orang miskin yang datang kepadanya. Anak-anak sekalian, berbicara tentang Ayub, tentu kalau kita mendengar tentang Ayub, ya, yang kambing dombanya banyak, ada sampai 7.000 ekor, terus juga untanya 3.000 ekor, coba bayangkan, lembunya 1.000 ekor, keledainya yang betina 500 ekor, dan juga dia memiliki banyak sekali orang-orang yang membantu dia atau pembantunya, baik laki-laki maupun perempuan. Tentunya ini adalah gambaran daripada seseorang yang kaya. Karena kalau zaman dahulu, orang kaya itu digambarkan kalau dia punya harta yang banyak, yakni punya hewan ternak yang banyak, ya. Terus banyak pembantu yang dia miliki. Itulah tandanya zaman dahulu orang kaya. Kalau sekarang kan sudah berbeda. Orang kaya kemungkinan besar ditandai kalau rumahnya mewah, besar. Kalau misalnya mobilnya banyak. Terus kalau misalnya sering jalan-jalan keluar kota. Bisa jadi. Ya. Tapi kalau zaman dahulu, kalau seseorang punya banyak ternak, itu menggambarkan kekayaan karena itulah harta pada zaman dahulu. Ayub bahagia karena ia mengasihi Allah. Ia tahu dan sadar, ya, eh, ia tahu dan sadar bahwa ia aman bergantung kepada Allah. Allah selalu menjaga dia, sebab itu ia sangat berterima kasih.
Ayub sungguh saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan selalu menjauhi perbuatan jahat. Kan Ayub rajin berdoa, memohon ampun kepada Allah jika anak-anaknya melakukan kesalahan dan berbuat dosa. Ayub tidak pernah sombong dengan apa yang dia miliki. Dia salah satu orang yang paling kaya pada zaman itu, tapi dia tidak sama sekali atau sama sekali tidak sombong. Dia sangat bergantung kepada Allah karena dia tahu ketika seseorang bergantung kepada Allah, maka kehidupannya akan aman. Suatu ketika iblis mengatakan kepada Allah bahwa Ayub mengasihi Allah karena diberi kekayaan dan hidupnya. Jadi ada sebuah cerita tentang Ayub tersebut. Jadi suatu ketika iblis datang menghampiri Allah ya, dan mengatakan, Allah, mengapa Ayub mengasihi engkau? Ya karena engkau memberikan dia kekayaan dalam hidupnya. Ya. Lalu Allah mudahkan. Coba saja kalau misalnya semua itu diambil daripada Ayub, apakah dia akan tetap setia kepadamu? Kata iblis. Coba saja kalau seandainya semua yang dimiliki si Ayub itu habis atau diambil, apakah dia masih setia kepadamu? Tetapi apa yang dikatakan Allah? Allah yakin akan kesetiaan Ayub kepadanya. Maka Allah mengatakan dan mengizinkan iblis untuk mengambil semua berkat yang telah diterima Ayub untuk memperlihatkan kepada iblis bahwa Ayub benar-benar mengasihinya. Ya. Dari situ kita melihat, ya, Allah mengizinkan iblis untuk mengambil semua yang dimiliki oleh Ayub, ya, karena Allah yakin bahwa Ayub akan tetap setia dan mengasihinya. Artinya, Ayub tidak lebih mengasihi hartanya. Ayub menyadari bahwa harta yang dimilikinya adalah pemberian Allah. Ya. Jadi Ayub mengasihi Allah bukan karena Ayub diberikan kekayaan, bukan karena Ayub diberikan kemudahan, bukan karena Ayub memiliki banyak harta dari Allah. Jadi dalam satu hari saja, ketika Allah mengizinkan iblis untuk mengambil semua hartanya, dalam satu hari saja semua kekayaan Ayub itu dirampas. Para pembantu serta anak-anaknya mati dibunuh. Coba bayangkan, dia orang yang paling kaya. Terus tiba-tiba semua hartanya itu dalam sehari, dalam sekejap, hilang, dirampas oleh para pencuri. Dan semua pembantunya pun termasuk anak-anak. Tentu saja Ayub menangis dengan sangat sedih, tapi ia tetap percaya kepada Allah. Yang pertama, semua hewan lembu, ternak, kambing, dombanya, itu diambil dan dirampas. Semua yang dimilikinya, semua mati. Terus kemudian, anak-anaknya ya, sedang berpesta, sedang makan. Itu rumahnya tiba-tiba rubuh dan menimpa mereka semua. Akhirnya mereka meninggal. Terus kemudian apa lagi? Kemudian Ayub mengalami penyakit. Ya. Dia sakit kusta, badannya semua melepuh, meleleh, bernanah. Bayangkan, hanya tinggal matanya saja yang tidak kena kusta. Lebihnya semua sampai kepalanya, semua kena kusta. Dalam satu hari, semua hartanya hilang. Kira-kira sedih nggak? Ya, kalau dipikir-pikir sedih. Ayub menyadari bahwa itu adalah pemberian Tuhan. Maka dia pernah mengatakan dalam Ayub pasal 1, dikatakan, aku datang dengan telanjang, maka aku juga harus pergi dengan telanjang. Artinya, anak-anak, kita itu dilahirkan tanpa membawa baju sedikit pun dari rahim ataupun perut ibu kita. Coba tanyakan orang tua yang pernahkah kamu dilahirkan terus kamu bawa mainan dari kandungan ibu? Kan tidak ada. Kita itu dilahirkan dengan telanjang, bukan pakai baju kita dilahirkan. Kita dilahirkan dengan telanjang, artinya kita datang ke dunia ini itu tidak membawa apa-apa.
Dan kita juga mati tidak membawa apa-apa. Jadi jangan kita berpikir bahwa harta itu harus kita sayangi. Bahwa harta itu menjadi sesuatu yang harus kita miliki, kita pegang dalam kehidupan kita. Bahwa harta itu menjadi sesuatu yang kita kejar. Ya. Jadi nanti kalau kamu besar, anak-anak semuanya, penting tidak harta, penting. Penting tidak kaya, penting. Penting tidak Pak punya uang yang banyak, penting. Ya. Penting sekali, semua itu penting. Penting nggak Pak kerja keras untuk mendapat uang? Penting sekali. Penting nggak Pak bekerja siang malam untuk mendapatkan gaji yang besar? Penting sekali. Tetapi apabila kamu nanti sudah menjadi kaya, ingat, semua itu adalah pemberian Allah. Semua itu adalah berkat Allah. Kamu datang dengan telanjang, maka kamu nanti pulang, pergi, ataupun dijemput Allah, ataupun mati, itu tidak membawa sepeser pun. Ya. Maka kalaupun nanti kamu kaya, manfaatkanlah hartamu itu selagi kamu hidup untuk menolong dan membantu sesama. Ya. Kemudian iblis mengatakan, Ayub pasti akan mengutuki Allah jika kesehatannya diambil. Ya. Karena itu Allah mengizinkan iblis menyakiti Ayub, tetapi ia tidak boleh membunuhnya. Maka iblis membuat penyakit, ya, penyakit kusta kepada Ayub. Ya. Tetapi Allah mengatakan, silakan saja, silakan kamu berikan dia penyakit kusta, tetapi jangan ambil nyawanya atau jangan membunuhnya. Sahabat-sahabat Ayub mengatakan bahwa ia dihukum karena dosa-dosanya, tetapi Ayub tidak setuju dengan pendapat mereka. Walaupun ia jatuh sakit, diejek oleh teman-temannya, ditimpa banyak penderitaan, dan tidak mengerti apa sebabnya, ia tetap percaya kepada Allah dan kesetiaan. Jadi anak-anak sekalian perlu diperhatikan dengan Ayub itu memiliki semua, ya, dia memiliki harta yang banyak, tetapi diambil dalam sekejap. Iblis juga mencobai dia dengan penyakit kusta, tetapi dia tetap setia. Teman-temannya eh, mencoba untuk berkata kepada dia, ya, apakah kamu memiliki dosa dan lain sebagainya. Tetapi dia mengatakan bahwa aku tetap setia kepada Allah. Sementara itu penderitaan Ayub terus berkepanjangan. Hati Ayub sangat remuk dan sedih. Ia heran mengapa Allah membiarkan semua itu terjadi. Ia merasa tidak bersalah dan tidak berdosa. Ayub jadi penasaran dan bertanya-tanya dalam hatinya. Ia membela diri di hadapan Allah dan berkata, betapa besar kesalahan dan dosaku. Beritahukanlah kepadaku pelanggaran dan dosaku itu. Ayub bergumul terus dengan penderitaannya. Namun Ayub sadar bahwa ia bukan siapa-siapa, ya, hingga ia berhak menggugat atau mempersalahkan Allah. Karena dalam beberapa ayat Alkitab dikatakan, siapakah yang bisa mengatur Allah? Siapakah yang bisa menjadi penasihat Allah? Ayub menyesal dan mengaku keliru. Ia mencabut kata-katanya. Ia pikir bahwa orang yang diberkati Allah tidak mungkin kena musibah. Walaupun Ayub sempat marah dan menyalahkan Allah, ia tetap dekat dengan Allah. Ia tidak meninggalkan Allah karena penderitaan yang dia alami. Ia merasa kasih yang besar dalam hatinya karena Allah ada di sampingnya. Ayub kemudian berlutut, ia berdoa, meminta supaya hatinya dihibur. Ia sangat tertekan dan menderita, namun ia tetap berserah kepada Allah. Ayub berseru dan memuji Tuhan Allah, katanya, Tuhan memberiku, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Bila nama Tuhan. Kemudian Ayub tahu bahwa apa yang diberi oleh Allah, semuanya adalah milik Allah. Ia hanyalah manusia biasa dan penuh keterbatasan, yang tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan Allah, Ayub sungguh yakin Allah itu maha besar, ya, dapat melakukan segalanya. Setelah itu Ayub, ya, diberkati oleh Allah karena kesetiaannya kepada Allah. Allah membuat Ayub menjadi orang yang kaya lagi, bahkan lebih kaya. Ya. Ia membuat Ayub lebih kaya dari sebelumnya. Ternaknya 2 kali lipat, ya.
hartanya berlipat ganda. Allah memberi 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan seperti dulu. Allah memberkati Ayub karena Ayub mempercayainya. Bahkan tak kala kesusahan datang menerpa, Ayub tetap bergantung pada Allah. Anak-anak sekalian, penderitaan Ayub ini menjadi sesuatu penderitaan yang sangat berat. Ya. Pertama-tama dia kehilangan semua harta. Kemudian dia kehilangan anak-anak. Dia kehilangan istrinya meninggalkan dia. Ya. Coba bayangkan, seseorang mengalami penderitaan yang sangat berat sekali. Kemungkinan dia akan memilih tidak percaya kepada Allah. Tetapi Ayub tidak. Dia tetap setia kepada Allah. Dia menyadari bahwa harta itu adalah pemberian. Yang paling penting bagi dia adalah bergantung kepada Allah karena dia menyadari ketika bergantung kepada Allah maka hidupnya akan aman. Jadi anak-anak sekalian, ya, kalian anak-anak kelas 4 ya, pasti memiliki masalah-masalah. Sekalipun tidak seperti masalah Ayub. Ya. Kalian mungkin memiliki persoalan-persoalan. Persoalan-persoalan apa? Ya, ya mungkin kalian memiliki persoalan, misalnya sering berantem. Ya, kan di kelas 4 ini kan ada anak-anak kelas 4 yang sering berantem, sering ngata-ngatain. Ada kan itu. Terus kemudian, mungkin kalian kesulitan dalam belajar. Ya, mungkin kalian dijauhi sama teman kalian. Ya. Terus kemudian mungkin kalian tidak mempunyai, misalnya tidak mempunyai handphone, tidak mempunyai apa-apa untuk belajar, itu jadi masalah. Mungkin kalian punya masalah orang tua kalian dalam keadaan sakit. Mungkin kalian juga punya masalah, misalnya ibu kalian misalnya berhenti bekerja. Terus mungkin kalian juga memikirkan punya masalah, misalnya sepatumu telah rusak. Terus punya masalah misalnya apa, bisa jadi kalian punya masalah sudah habis. Ada banyak masalah yang bisa dialami anak-anak ya. Banyak sekali yang bisa dialami. Mungkin kamu cita-citamu atau apa yang kamu inginkan itu belum tercapai, bisa menjadi masalah. Mungkin kamu punya nilai yang buruk atau tidak baik di kelas, juga bisa jadi masalah. Mungkin kamu sering diejek oleh temanmu atau dibully oleh teman, itu jadi masalah. Ya. Ingat anak-anak, sekalipun kalian anak-anak kelas 4, tetapi mungkin kalian mengalami masalah-masalah, sekalipun tidak seberat Ayub. Tetapi apa yang dilakukan oleh Ayub? Dia mengakui ketika dia percaya kepada Allah dan bergantung kepada Allah, maka semua masalahnya akan selesai. Maka Tuhan akan menolong dia untuk menyelesaikan masalah. Jadi oleh karena itu, anak-anak sekalian, demikian juga kita, sekalipun kalian anak-anak kelas 4, ketika kalian mengalami kesulitan-kesulitan ataupun masalah-masalah yang sesuai dengan usia kalian, maka jawabannya ialah ya, seperti Ayub mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Aku datang dengan telanjang, pun akan pulang dengan ya. Artinya ada penyerahan penuh kepada Tuhan. Dia berdoa, berlutut kepada Tuhan, menanyakan apa dosa-dosaku. Ya. Nah, kita anak-anak kelas 4, kita belajar dari persoalan Ayub. Maka dalam menyelesaikan masalah, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan mampu menolong kita dan melepaskan kita dari semua masalah-masalah. Oke anak-anak, Papa tidak tahu apa masalah kalian saat ini. Ya, anak-anak kelas 4. Papa tidak tahu apa yang ada di pikiran kalian, apa yang kalian inginkan belum tercapai. Bisa saja kalian pikir-pikirkan itu terus, pengen jalan-jalan, pengen beli ini, pengen diberikan ini sama mama, sama papa. Ya. Mungkin kalian jadi kepikiran. Ya. Mungkin kalian minder kepada teman kalian karena teman kalian punya ini, punya itu. Papa katakan, percayalah kepada Allah.
dan kesetiaannya. Ya, percayalah kepada Allah. Bukan tidak mungkin apa yang kalian inginkan itu akan diberikan. Bukan tidak mungkin apa yang kalian harapkan itu Tuhan akan memberikan. Jadi oleh karena itu, Bapak meminta kita untuk belajar dari kisah Ayub, tentang penderitaan Ayub, dan Tuhan menolong dia kembali, ya, bahkan Tuhan mengembalikan hartanya berlipat-lipat kali. Oke, anak-anak sekalian, ya, pada pertemuan hari ini kita hanya belajar dari kisah Ayub, dari penderitaan Ayub, bagaimana Ayub bisa menyelesaikan persoalannya lepas dari persoalannya itu. Tugas kita, anak-anak, sangat gampang sekali, anak-anak 4, ya. Bapak meminta kalian, ya, untuk menuliskan. Bapak meminta kalian untuk menuliskan, oke, 10 ayat Alkitab. 10 ayat Alkitab. Sudah? 10 ayat Alkitab yang berbicara tentang pertolongan Allah. Misalnya berbicara tentang Allah mengasihi manusia, berbicara tentang pertolongan Allah, berbicara tentang Allah menolong umatnya atau manusia dari masalah, Allah menolong umatnya dari dosa. 10 saja, ya. 10 minta bantuan kepada orang tua. Ini tugas bersama dengan orang tua, ini tugas bersama dengan orang tua. Menuliskan 10 ayat, ya, bentuk daripada pertolongan Allah kepada manusia. Jadi cari ayat-ayat yang menceritakan tentang pertolongan Allah, ya, kepada manusia. Ini tugas boleh Bapak tunggu sampai besok. Mana tahu nanti orang tuanya baru pulang malam, ya, baru pulang malam, ya. Kamu bisa bekerja sama dengan orang tuamu. Ini tugas bersama dengan orang tua. 10 ayat, ya, yang berbicara atau bentuk pertolongan Allah. 10 ayat yang berbicara tentang apa? Bentuk pertolongan Allah kepada manusia. Atau ayat-ayat yang mengatakan bahwa Allah adalah penolong bagi mereka. Oke? Anak-anak sekalian, ya. Atau 10 ayat yang berbicara tentang kasih Allah kepada manusia. Oke, anak-anak, ini tugas bersama dengan orang tua. Akan bekerja sama dengan orang tua dan minta bantuan orang. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, dan bersyukur bahwa Tuhan menolong kami tiap-tiap hari. Ini anak-anak kelas 4 tentu juga mengalami masalah-masalah sesuai dengan usia kami. Tetapi kami tahu pertolongan sesungguhnya datangnya dari Allah. Karena itu ya Tuhan, biar kami mengandalkan Engkau saja dalam kehidupan. Mungkin banyak hal yang kami cita-citakan belum tercapai, kami inginkan belum terwujud, yang kami harapkan belum kami temukan. Oleh karena itu Tuhan, bantulah kami untuk mendapatkan semuanya itu. Terima kasih Bapa dalam surga, Tuhan telah memberikan kami kesehatan, Tuhan telah memberikan kami kepintaran, kami boleh mengerti pelajaran kami dengan baik, dan kami boleh mengikuti pelajaran dengan baik. Berkatilah orang tua kami dimanapun mereka berada saat di rumah dan bekerja. Mereka kesehatan, kekuatan, dan rezeki mampu mencukupi semua kebutuhan kami dengan baik. Di teman-teman kami ya Tuhan Yesus, berkati guru-guru kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak semuanya tugasnya adalah mencari, menemukan, dan menuliskan 10 ayat yang berbicara tentang bentuk-bentuk pertolongan Allah, bentuk-bentuk kasih Allah kepada umat manusia atau kepada. Oke, Tuhan Yesus memberkati.